yang akan disampaikan oleh Pak Wakil 1 Pengurus Daerah 04 Riau, yaitu Om Purwo Sucipto. Kepada Om Purwo Sucipto, waktu dan tempat kami warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Daerah beserta jajaran, Ketua Rapi Wilayah Bekalis beserta jajaran, Ketua Rapi Lokal Mandau beserta jajaran, serta rekan-rekan peserta BO, panitia, dan rekan-rekan dari luar Bekalis. Saya dengar ada yang dari Dumai dan dari Pekanbaru. Selamat datang di kegiatan Rapi kita, yaitu bimbingan organisasi. Materi BO kita ini adalah materi dari umum, yaitu dari Rapi nasional, kemudian materi lokal. Jadi ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya lokal. Lokal itu kedaerahan, bukan lokal Mandau artinya, tapi lokal kedaerahan kita. Nah, nanti kita akan masuk ke sesi pertama, perkembangan KRAP dan organisasi Rapi. Ini yang kedua, perundang-undangan dan peraturan Rapi. Kemudian persyaratan teknis KRAP. Dan yang sesi keempat nanti tata cara berkomunikasi dengan perangkat KRAP. Nah, di akhir daripada kegiatan BO kita ini nanti kita akan melaksanakan tes. Nah, tes yaitu post tes, sampai sejauh mana daya serap kita lah menerima materi BO. Jadi semua itu ada di PO nomor 1 tahun 2022 tentang pembinaan, bimbingan organisasi, BIMTEK, dan pelatihan. Jadi itu persyaratan. Nah, itu baru bisa komunikasi. Dulu kartunya itu mengalami. Nah, ini jadi hanya sebagai barang oleh-oleh radio CB tadi. Nah, karena kebanyaknya para pengguna tahu pada masa itu, pemerintah itu mulai khawatir. Ini kalau tidak dikontrol ini berbahaya terhadapnya. Pemerintah kan tidak serta-merta teknis dia yang mengatur pengguna CB itu. Nah, ditunjuklah tim formatur untuk membentuk organisasi yang mewadahi ini perizinan. Nah, ini pembentukan tim formatur. Nah, ini foto pada masa dahulu mereka. Ini Pak Sudartonya, ini Pak Tigno, ini Pak Edi di tengah, ini Pak Pratomo, dan ini Pak Lukman. Jadi inilah yang di SK-kan pemerintah membentuk tim formatur. Untuk apa? Nah, untuk pendirian SK Dirjen nomor 125 tahun 80 tanggal 10 November, Julian Zulu 09 Alpha. Sekarang alhamdulillah masih panjang umur. Usianya sudah memasuki 93 tahun atau 94 tahun lah sekarang ini. Beliau juga penggiat olahraga asli Indonesia, yaitu cabang olahraga pencaksilat. Jadi jasa beliau selain di Rapi, beliau ini memperkenalkan bela diri asli Indonesia ini ke manca dunia. Beliau bersama tim melaksanakan Olimpiade pencaksilat, mengenalkan ke beberapa negara di Eropa tentang bela diri Indonesia. Itu komunikasi radio antar penduduk itu diberikanlah panggilannya Julian Zulu. Nah, kenapa kita Riau kok 04? Kenapa Jambi itu 05 ngikut ke instansi pemerintah? Nah, nanti ada bagiannya. Kenapa Julian Zulu 04? Ternyata 04 ini urutan pengguna-pengguna radio komunikasi ini. Indonesia ini Julian Zulu. Ini juga YB sampai ini. Nah, itu kan alokasi frekuensi kita. Ternyata setelah ditinjau ulang, Rapi khususnya tidak maksimal menggunakan frekuensi ini 2F. Maka diterbitkan SK penarikan kembali frekuensi itu, ditarik, melaksanakan kongres
kongres ini setingkat dengan Musda yang Munas saat itu sebutannya kongres, dan Munas kedua tahun 87, kemudian dan terakhir kemarin Munas ke-8 tahun 2021, dan Maret tahun 2022 kita melaksanakan Rakernas ke-8 di Lembang, Bandung. Nah, hasilnya nanti sebentar lagi. Nah, ini struktur kepengurusan kita saat itu. Dari pusat sampai ke lokal itu sama di ADART kita tahun 2018. Kenapa meningkatnya organisasi ini? Tolak ukurnya salah satu berdirinya organisasi instansi di satu tingkat di bawahnya. Nah, itu tolak ukur dari organisasi. Kemudian bertambahnya jumlah anggota. Dua hal yang penting, yang pokok itulah yang menunjukkan organisasi itu hidup atau tidak. Atau ketua daerah, ketua wilayah, dan ketua lokal. Dan sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Ketua satu membidangi, ini harus membentuk koordinator organisasi dan koordinator SDM. Minimal 2 koordinator yang di bawah oleh Waka 1. Waka 2 ada Satgas TRC, ada Satgas Bansos, ada Satgas Rapi Rider, dan ada koordinator kerjasama antar lembaga. Ini eksternal. Kerjasama antar lembaga ini salah satu contohnya, ya kita harus kerjasama dengan BPBD, BNPB. Kalau kita di tingkat lokal ini, ya dengan pemerintah setempat, dengan Pak Camat, Kapolsek, Koramilnya ada di sini, kemudian dengan kapus-kapusnya, kepala puskesmas yang ada di 4 kecamatan ini. Nah, itu maksudnya. Jadi teman yang ada di seksi kerjasama antar lembaga ini tugasnya. Kemudian di Waka 3-nya ini seksinya atau bagian atau biro kita di daerah itu ada hukum, ada inovasi organisasi, ada penelitian dan pengembangan organisasi, ada Satgas Jamkom. Kemudian 5 tahun berikutnya dilaksanakanlah, 4 tahun berikutnya dilaksanakanlah Musda ke-8. Ini percayakanlah pemakram tadi atau 4 AKR, ya Pak, silakan. 4 AKR ketua daerah kita dan Heru jadi sekretaris. Urutan. Betul, urutan. Pekanbaru 01, Kampar 02, Inhu 03, Inhil 04, Bengkalis 05, Dumai 06. Kok Rohul 10, Rohil 11, Siak 12, Pelalawan 13, Kuansing 14, Meranti 15. Padahal Riau itu hanya punya wilayahnya 12, tapi kok Meranti disebut wilayah 15. Nah, inilah yang akan menjadi sejarah kita, dan kita tidak menghilangkan sejarah ini. Makanya Rohul itu tetap di urutan awal sesuai dengan kewilayahannya 10. Mana yang wilayah 7, 8, 9 itu sudah misahkan diri dari Riau, yaitu Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang. Dulu kan itu provinsi Riau. Mereka ngurusnya ke kita sini, kepengurusan wilayahnya. Dulu Juliet Zulunya 04 di sana itu. Kalau sekarang sudah 33. Nah, Juliet Zulu 33 karena dia mekar. Jadi provinsi Kepulauan Riau. Nah, yang 3 tadi tidak kita anulir di urutan wilayah karena dulu sudah didaftarkan segini. Satu-satunya asal karena di sini gempa kita hanya getaran saja. Banjir di sini malahan. Oh, banjir ada di Kandis. Lain lokal ya. Oh, maksud Siak ya Kandis yang banjir. Oh iya. Nah, itu tapi ya paling tidak kita persiapkan itu minimal tim kita. Ketika kita ada bencana di sebelah, di tetangga kita sudah siap tim kita itu untuk turun. Karena itu salah satu tanggung jawab kita selaku anggota RAPI, itu amanah ADART di sana. Kemudian kita punya jaringan komunikasi, alhamdulillah
Untuk Bengkalis ini sudah 2 RPU berdiri, satu di kota Bengkalisnya, satu di kota Durinya. Bersyukur kita ini. Luar biasa teman-teman lokal di sini. Apapun boleh kita manfaatkan. Jaringan internet dengan RPU kita bisa portable, maksudnya pindah-pindah di mobile harus kita punya. Nah, ini yang bangun siapa? Daerah dan lokal. Daerah tentu menginstruksikan ke wilayah, karena yang terjadi bencana itu pasti di lokalnya. Kecuali bencana pandemi kayak kita ini sifatnya tentu nasional. Kalau sudah pinggir nanti memadai, silakan aja dibentuk lokal sendiri. Biar lebih ramai kegiatan kita, lebih ramai dan terasa oleh masyarakat di sekitar kita, dan tentunya lebih ringan membantu program pemerintah itu. Kalau Mandau ya untuk program di Kecamatan Mandau, kalau pinggir ya di Kecamatan Pinggir. Jadi kalau udah memadai ya silakan. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, anggaran dasar kita itu terdiri dari 17 bab. Ini juga semua ini sudah kita tahukan linknya di atau filenya di Facebook Rapida 04 Riau 2019-2024. Ada di sana, silakan. Saya tanya. Ya. Setiap selalu ditempelkan di Facebook. Apakah Rapi tidak punya web sendiri ya? Ada di Rapi Nasional, Pak. Ada. Oh, jadi di Rapi Nasional ada webnya, ada semua ini. Maksudnya biar kita lebih cepat mengaksesnya itu. Kemudian di situ ada silaturahmi kita sesama anggota Rapi di Riau. Jadi web Rapi ada, Pak. Ini hanya link-linknya aja. Jadi setahu saya tidak semua anggota juga punya Facebook. Oh gitu ya, Pak ya. Ya boleh langsung rapi.or.id. Nah itu website kita. Oke, ini anggaran rumah tangga. Satu mengenai nama, bentuk, tempat kedudukan dan seterusnya. Oke, anggaran rumah tangga juga demikian. Hasil Rakernas Rapi ke-8 di Lembang, Bandung, Maret tahun ini. Jadi teman-teman yang punya buku PO 2018 tidak apa-apa, dilingkari saja, diganti ini. Ini ada di websitenya Rapi. Linknya kita tautkan juga ke Facebook. Tapi kalau tidak silakan masuk ke websitenya Rapi, rapi.or.id itu. PO, karena PO banyak sekali. Ini kalau pengurus mencetak lumayan. Ini sekarang kita tetap PO 1. Cuma ada beberapa kewenangan yang direvisi oleh Rakernas kemarin. PO 2 tentang kegiatan Bankom ini atau RPU. PO 3 tugas pokok dan fungsi. Tidak putus-putus menjadi anggota Rapi. Tidak putus-putus itu mungkin EXO. Nah ini saya ambil contoh EXO 2004. Sekarang 2000 berarti 18 tahun. 18 tahun saya Jogjanya sudah memiliki ini Om EXO. Menjadi anggota lebih dari 10 tahun. Ini tanda kecakapan. Ini khusus kalau kita yang sering turun ke lapangan, petugas bantuan komunikasi di posko lebaran, posko kebencanaan, posko apa umpamanya. Di sini kita Duri ini ada gelaran atau festival apa tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat nasional, kita ada di sana. Untuk pengurus nasional ini warnanya kuning. Untuk daerah merah seperti yang saya pakai, teman-teman. Ini merah ya. Ini bendahara kita, ini DPO kita. Untuk wilayah itu ungu. Nah ini yang dipakai oleh Pak Sekwil. Kemudian untuk lokal ini hijau. Nah EXO pakai, Ketuil belum ya. Tapi tanda jabatan ini punya limit. Limitnya sesuai dengan SK. Kalau lokal wilayah itu 4 tahun. Kalau daerah dan nasional itu 5 tahun. Itu masa jabatannya.
Ini pakaian kita ini ada sebutannya itu PSH, pakaian seragam harian. Kalau di instansi itu PDH. Nah, kalau kita di organisasi PSH, itu yang bedanya. Ada PSU, pakaian upacara. PSH ini seperti Pak Sekwil, Sekwil dan teman-teman yang di belakang juga ada. Itu pakaian seragam harian. Nah ini juga contohnya. Itu semuanya ada logo Rapi kiri kanan, ada simbol ini 4 ini tanda bed pengurus, jabatan ya apa di sana tertulis. Kalau anggotanya wilayah. Kemudian kalau PSU seperti yang saya pakai. Jadi beda yang mendasar itu sebenarnya dari atribut. Wanita ini peraturan baru ini, kalau 2018 hitam dan merah jilbabnya. Juga memiliki batik. Batik Rapi ini seperti ini motifnya. Kemudian ini ada dicetak logo cetak Rapi ada sini tapi kurang jelas. Ini ada kemeja lengan pendek, satu kantong sebelah kiri tanpa lidah. Disambungkan ke poster tadi, ke poster. Nggak ada sih disinggung, tetapi mungkin perlu menurut saya. Kalau kita memakai high chef, high frekuensi, kalau kita sedang on atau buka warung di suatu kanal, terus kebetulan ada orang luar yang masuk, arti kata orang luar negeri lah, luar dari Nusantara yang masuk. Apakah yang harus kita lakukan? Kita diam, dia disuruh pergi, atau gimana gitu? Sementara kita memang tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi keluar. Contohnya aja Malaysia nggak boleh kita. Padahal di sini kalau pakai 2 meter aja, itu Malaysia bisa dapat. Apa yang harus kita lakukan? Di aturan memang tidak diperbolehkan, nggak ada izin kita, karena kita dirapi kerap komunikasi radio antar penduduk, maksudnya penduduk Indonesia. Jadi yang bukan penduduk Indonesia atau di wilayah di luar dari wilayah Indonesia, ya kita dilarang. Nah, bagaimana tadi polemik di 11 meter band, mereka itu muter-muter nyangkut di channel kita, ikut ngomong. Ya, nah di band frekuensi Rapi itu kita panggilan kita kan Juliet Zulu. Jadi kita minta perkenalan dia bukan Juliet Zulu. Ya udah, kita minta dengan santun, kita minta mereka itu live atau keluar dari ini frekuensi. Saya akhiri, ada pertanyaan lagi silakan kita sharing di sini. Logbook itu ada itu ya, ada elektroniknya. Aplikasinya belum ada. Nah ya teman-teman di sini kalau ada yang IT silakan dibuat aplikasi logbooknya itu.